Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Ita. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai perubahan sosial dan budaya. Nah, adik-adik apakah sudah tahu mengenai perubahan sosial dan budaya? Jadi perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan yang menekankan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi, lembaga masyarakat itu mencakup himpunan-himpunan dari orang atau masyarakat, sehingga dengan adanya perubahan yang menekankan lembaga kemasyarakatan ini nantinya akan mengubah struktur atau fungsi dari sebuah masyarakat. Nah, kemudian perubahan sosial itu ruang lingkupnya cukuplah luas. Contohnya seperti sosial, ekonomi maupun politik yang ada di suatu masyarakat. Kemudian yang kedua ada perubahan budaya. Jadi, perubahan budaya itu dapat terjadi karena adanya pergeseran budaya. Kemudian, perubahan budaya itu dapat terjadi pula karena adanya benturan antar budaya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek budaya yang mana sajakah yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang pertama ada aspek peralatan dan perlengkapan hidup. Contohnya adalah seperti ini. Dulu di zaman purba, masyarakatnya menggunakan batu bara atau menggunakan api unggun untuk kegiatan memasak. Namun pada saat ini di zaman modern kita semua memasak dengan menggunakan kompor atau microwave. Itu merupakan perubahan budaya yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua ada mata pencarian dan sistem ekonomi. Nah, pada zaman dulu atau zaman purba, masyarakatnya akan melakukan kegiatan ekonomi seperti berburu dan meramu, di mana kegiatan pada saat itu cenderung sangat monoton sekali. Pada zaman modern, sistem perekonomian kita pun tidak monoton atau sangat banyak sekali sistem perekonomiannya. Kemudian yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, di mana sistem kemasyarakatan ini mencakup seperti sistem kekerabatan, sistem hukum, maupun sistem perpolitikan dalam suatu masyarakat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dulu masyarakat yang dikatakan sebagai kerabat atau saudara adalah orang yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Namun pada saat ini sistem kekerabatan atau sistem persaudaraan sudah dilihat dari adanya komunitas. Ketika kita mempunyai komunitas, maka komunitas tersebut merupakan saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat ada sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan pada zaman dulu dan zaman sekarang sangatlah berbeda, karena pendidikan pada saat ini membutuhkan banyak sekali teknologi. Kemudian ada sistem kepercayaan, di mana sistem kepercayaan masyarakat zaman dulu dan masyarakat sekarang ini sangatlah berbeda, di mana pada zaman dulu sistem kepercayaannya hanya menganut sistem kepercayaan roh halus atau roh nenek moyang dan mengagung-agungkan hewan yang suci. Namun pada saat ini manusia atau masyarakat pada saat ini itu mempunyai kepercayaan yang sangat luas, di mana kepercayaannya adalah percaya akan adanya Tuhan. Kemudian di sini ada bahasa. Nah, bahasa ini merupakan suatu budaya yang sangat rentan terhadap perubahan, dan itu dapat dilihat dengan adanya penggunaan istilah pada zaman dulu dan zaman sekarang, di mana istilah zaman dulu sangat formal bahasanya. Namun pada saat ini kita sering menggunakan istilah-istilah gaul atau bahasa gaul. Nah, kemudian yang terakhir ada kesenian, di mana kesenian ini
mencakup seni rupa, seni musik, maupun seni tari. Nah, kesenian ini dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah seni musik, di mana seni musik pada zaman dulu masih sangat tradisional dan alat-alat pengiringnya pun masih tradisional. Contohnya adalah gamelan. Namun pada saat ini kita bermusik dengan lantunan alat musik kontemporer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan budaya. Yang pertama, ada faktor inovasi. Jadi inovasi ini merupakan perubahan menuju sesuatu yang baru. Biasanya inovasi ini berkaitan dengan teknologi yang semakin maju. Kemudian yang kedua ada discovery, di mana discovery ini merupakan penemuan baru terhadap suatu alat ataupun ide-ide atau gagasan yang baru. Kemudian ada invention, di mana invention ini merupakan penemuan baru yang dapat mempengaruhi kehidupan dari suatu masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi bentuk-bentuk adanya perubahan sosial budaya itu dibagi menjadi 3, yaitu dapat dilihat dari waktu, dapat dilihat dari pengaruh, dan dapat dilihat dari perencanaan. Yang pertama kita melihat yang dari segi waktu, di mana perubahan sosial dilihat dari segi waktu itu dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Nah, perubahan lambat itu sendiri dapat dikatakan sebagai evolusi. Kemudian yang kedua perubahan cepat, atau dapat dikatakan sebagai revolusi. Kemudian yang kedua ada perubahan sosial budaya dilihat dari segi pengaruhnya, dimana kalau dilihat dari segi pengaruhnya terdapat 2 pengaruh, yaitu pengaruh kecil maupun pengaruh besar. Nah, pengaruh kecil ini adalah pengaruh yang memicu unsur-unsur struktur masyarakat dan tidak membawa pengaruh secara langsung ke dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua ada pengaruh besar, di mana pengaruh besar ini biasanya terjadi di sebuah lembaga kemasyarakatan, di mana ketika terjadi pengaruh di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan akhirnya akan memicu perubahan terhadap struktur dan fungsi dari adanya masyarakat. Kemudian yang ketiga ada perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaan. Jadi kalau dilihat dari perencanaan, perubahan sosial budaya itu ada 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini biasanya dimainkan oleh agen of change atau agen perubahan, di mana agen of change ini merupakan seseorang yang dipercayai atau mendapat kepercayaan dari suatu lembaga masyarakat untuk merubah tatanan dari masyarakat. Kemudian ada perubahan tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan ini merupakan perubahan yang berada di luar jangkau dari pemikiran lembaga kemasyarakatan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya. Jadi faktor-faktornya di sini ada 2, yaitu dalam masyarakat dan luar masyarakat. Nah, kalau dalam masyarakat sendiri faktor-faktornya apa saja sih? Yang pertama, ada perubahan jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini dapat terjadi lantaran adanya nilai atau angka kematian dan angka kelahiran dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua ada penemuan baru. Contohnya di sini adalah penemuan terhadap alat pembajak sawah. Nah, dengan adanya alat pembajak sawah yang lebih modern, otomatis akan mengubah kehidupan dari masyarakat yang pekerjaannya adalah sebagai petani.
Kemudian yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, biasanya pertentangan ini akan melanggar sebuah tatanan norma atau nilai yang sudah diterapkan dalam suatu masyarakat. Kemudian yang terakhir ada pemberontakan. Nah, pemberontakan ini pun dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, dengan adanya pemberontakan ini nantinya akan mengakibatkan adanya perubahan sistem hukum atau sistem norma dalam suatu masyarakat, dan norma itu cenderung melenceng dari semestinya. Kemudian ada faktor dari luar masyarakat, di mana faktor dari luar masyarakat mencakup lingkungan alam, peperangan, ataupun pengaruh kebudayaan lain. Jadi, perubahan sosial budaya itu dapat terjadi lantaran adanya lingkungan alam. Contohnya di sini, ketika ada suatu tempat yang mendapatkan musibah, sehingga masyarakat di daerah tersebut harus mengungsi atau berpindah ke tempat lain. Nah, dengan perpindahan itu nantinya masyarakat yang sedang melakukan perpindahan itu akan melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua ada peperangan, di mana peperangan ini terjadi pada suatu negara dan negara yang lainnya maupun suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Jika terjadi peperangan, maka ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Nah, pihak yang menang nantinya akan memaksakan budayanya masuk ke dalam negara atau wilayah pihak yang menerima kekalahan. Kemudian ada pengaruh dari kebudayaan lain. Pengaruh dari kebudayaan lain itu dapat terjadi lantaran adanya interaksi antar budaya. Selain itu, karena adanya teknologi yang maju, maka kebudayaan dari negara-negara lain pun dapat diakses oleh banyak orang, sehingga dengan adanya teknologi tersebut akan memicu adanya pengaruh kebudayaan lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat dari perubahan sosial budaya. Yang pertama ada faktor pendorong dari perubahan sosial dan budaya, yaitu adanya kontak dengan budaya lain. Nah, kontak dengan budaya lain itu dapat terjadi lantaran adanya interaksi dari budaya satu dengan budaya yang lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut nantinya ada proses penyebaran budaya satu dan budaya yang lainnya dengan melalui individu-individu yang sedang berinteraksi tersebut. Kemudian ada pendidikan yang maju. Nah, pendidikan yang maju ini tidak terlepas dari adanya teknologi yang semakin maju. Dengan adanya pendidikan yang maju, pikiran kita akan menjadi lebih objektif mengenai kebudayaan. Kemudian ada masyarakat yang heterogen, di mana masyarakat yang heterogen ini akan memiliki kelompok sosial yang beragam, mulai dari keberagaman suku, ras, maupun budayanya, sehingga dengan adanya keberagaman tersebut akan mengakibatkan perbedaan budaya, sehingga menimbulkan pertentangan dari budaya dan menyebabkan adanya budaya yang baru. Kemudian ada faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Yang pertama adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, masyarakat yang mengisolasi diri atau mengasingkan diri nantinya tidak akan mengetahui budaya-budaya yang baru atau budaya-budaya kekinian. Kemudian ada sikap masyarakat yang masih tradisional. Contohnya di sini adalah masyarakat yang masih mengagung-agungkan tradisinya dan berpikir bahwa tradisi itu tidak dapat berubah. Kemudian yang ketiga ada prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru, sehingga dengan adanya prasangka buruk ini akan mendorong masyarakat untuk tidak mau menerima budaya-budaya baru.
Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai globalisasi. Jadi, apa itu globalisasi? Bagaimana pengertian dari globalisasi itu? Jadi, globalisasi di sini mempunyai pengertian, yaitu suatu interaksi antar ruang negara-negara di dunia. Jadi di sini negara-negara di setiap dunia itu memiliki interaksi, baik interaksi dalam bidang ekonomi maupun politik dan bidang-bidang yang lainnya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri dari globalisasi. Jadi ciri-cirinya itu ada apa saja? Yang pertama yaitu adanya perubahan konsep ruang dan waktu. Nah, perkembangan adanya barang-barang seperti teknologi, televisi, internet maupun yang lainnya itu merupakan sebuah wujud adanya globalisasi yang semakin meningkat. Nah, dengan adanya hal tersebut maka terjadilah mobilitas sosial. Dengan adanya mobilitas sosial kita akan mengetahui budaya-budaya lain yang ada di setiap negara. Kemudian yang kedua ada ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi ini terjadi lantaran adanya perdagangan internasional. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, nantinya kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang ketiga ada peningkatan interaksi kultural melalui media massa. Contohnya adalah seperti melalui televisi, radio, atau musik internasional. Akibatnya kita dapat mengkonsumsi atau mengetahui budaya-budaya baru atau ragam budaya yang ada di setiap negara. Kemudian ada meningkatnya masalah bersama. Jadi di sini tidak hanya masalah perekonomian saja, tetapi masalah-masalah yang lainnya. Contohnya seperti permasalahan kesehatan, di mana kita nantinya mengetahui masalah-masalah kesehatan negara seperti penyakit HIV atau adanya penyakit AIDS serta penjualan obat-obat terlarang yang ada di dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari globalisasi. Jadi bentuk-bentuk globalisasi itu dapat terjadi di berbagai bidang. Dalam bidang budaya, bentuk-bentuk globalisasinya itu merujuk pada alur ide, sikap, norma dan nilai, kemudian juga produk lintas budaya atau produk budaya di setiap negara. Kemudian dalam bidang komunikasi, bentuk-bentuk dari globalisasi adalah seperti perubahan teknologi alat-alat komunikasi, di mana alat komunikasi ini nantinya akan mendorong koneksi dari setiap negara-negara untuk saling berinteraksi. Kemudian ekonomi, dalam bidang ekonomi bentuk-bentuk globalisasinya adalah keterkaitan ekonomi dunia baik dalam perdagangan maupun pertukaran sumber daya manusia. Dalam bidang transportasi, bentuk dari globalisasi itu merujuk pada perkembangan teknologi transportasi, di mana teknologi transportasi ini nantinya akan dapat membawa kita ke suatu negara-negara yang akan kita tuju. Kemudian dalam bidang politik, bentuk dari globalisasi adalah kerjasama politik dari suatu negara untuk mencegah adanya konflik yang terjadi dalam bidang-bidang perekonomian maupun bidang yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari adanya globalisasi. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Jadi adanya globalisasi dalam bidang ekonomi akan membuat perdagangan internasional yang ada di dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa adanya permasalahan batas atau ruang. Kemudian yang kedua dalam bidang kebudayaan, dampak globalisasi itu merujuk pada tersebarnya nilai-nilai budaya, sehingga budaya yang nilai-nilainya tersebar ini akan menjadi budaya yang mengglobal atau budaya dunia.
Kemudian dalam bidang teknologi, dampak dari adanya globalisasi ini merujuk pada teknologi yang semakin berkembang atau yang semakin maju dan mempengaruhi komunikasi. Kemudian yang terakhir ada bidang politik, di mana globalisasi ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara. Dan adanya pengaruh globalisasi dari bidang politik ini, kita akan mengetahui paham-paham mengenai perpolitikan. Contohnya adalah paham mengenai demokrasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya menghadapi globalisasi atau upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan global. Yang pertama, kita harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Kemudian, kita harus mempunyai keahlian dalam suatu bidang. Dan kita harus mempunyai cita-cita hidup, agar dengan adanya cita-cita ini kita dapat lebih semangat untuk mencari pengetahuan yang baru. Kemudian kita harus memiliki kepercayaan diri untuk terjun dalam tatanan masyarakat atau struktur masyarakat. Kemudian kita harus memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian kita juga harus berperilaku sesuai dengan norma atau nilai-nilai sosial ataupun kaidah-kaidah hukum di suatu negara. Dan yang terakhir, kita harus membiasakan diri untuk tetap atau selalu berpikir secara rasional. Cukup sekian pembahasan mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.